Oh, Jesus, we worship you. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Walau malam menepi, oh tak akan ku sendiri. Kasih yang menerangi, kau setia menanti. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku, haleluya, 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 haleluya. Kau Allahku. Dengan segenap hati Tuhan, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami yang sungguh merindukan akan kehadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji, oh sampai seluruh bumi bersujud mengakui.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di samping kami saat ini. Karena Engkau adalah Roh ya Tuhan. Kehadiran-Mu tak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih buat setiap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya pujian yang bisa kami naikkan. Hanya kehidupan kami yang bisa kami berikan hanya bagi Engkau Tuhan. Kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Katakan betapa dahsyat rancangan-Mu Tuhan dan ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan
kejadianku. Kau menenun diriku, amin, serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Amin. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Amin. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi katakan pujian ini. Ku mengangkat wajahku Tuhan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku. Tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ada sebuah kisah yang menarik saudara tentang seseorang di dalam Alkitab yang bernama Zakeus. Kalau kita mendengar nama ini, pasti nama ini tidak asing lagi bagi setiap kita,
Karena Zakeus ini sering diceritakan kisahnya pada waktu dulu kita di sekolah minggu, saudara. Namun ada hal yang luar biasa yang saya temukan pada waktu saya kembali membaca tentang kisah Zakeus ini. Kita membaca dalam Lukas 19 dimulai dari ayat yang kedua, saudara. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kita tahu Zakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dan saat itu keberadaan daripada Zakeus itu sangat tidak disukai oleh orang banyak, saudara. Karena dia kepala, dia ketua dari pemungut cukai. Dan kita bisa bayangkan berarti hartanya banyak sekali. Uangnya banyak sekali Zakeus ini, saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Pada waktu itu Yesus datang di sekitar kotanya, saudara. Orang banyak melihat Yesus, banyak melihat pelayanan Yesus, dan saat itu Zakeus mendengarnya. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Zakeus. Dengan segera ia mencari, ia ingin tahu Yesus itu siapa, Yesus itu bagaimana. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia berusaha sedemikian rupa, saudara, sampai dia memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Ini hal yang sangat menarik, saudara. Ternyata Zakeus, dia sangat kepo dengan Yesus saat itu. Dia pengen tahu Yesus itu seperti apa, Yesus itu bagaimana, apa saja yang ia lakukan, saudara. Nah, saudara, saya melihat bahwa rasa ingin tahu, rasa kepo daripada Zakeus ini baik untuk kita pelajari. Karena pada waktu kita mengikut Tuhan, kita seharusnya pun memiliki rasa yang demikian. Ingin tahu, kepo kepada Tuhan. Jadi bukan jadi anak Tuhan yang hanya diam-diam saja, yang hanya terima-terima saja kalau mendengar firman Tuhan. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengalami berbagai macam kejadian dalam kehidupan kita. Kita mau cari tahu, kita mau menggali apa yang sebenarnya bisa saya pelajari dari kehidupan ini. Bahkan kira-kira apa yang menjadi keinginan Yesus itu, kita bisa pelajari lewat apa, saudara? Lewat firman Tuhan. Dan saudara, ini hal yang sangat baik pada waktu kita mau mengikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah orang Kristen yang aktif, sama seperti Zakeus ini, saudara. Kenapa Zakeus ini ingin tahu tentang Yesus? Ternyata dia sudah banyak mendengar kabar tentang Yesus, tentang hal-hal yang pernah Yesus lakukan di dalam pelayanannya, mujizat-mujizatnya, sehingga dia ini ingin tahu, dia ini kepo. Kok ada seseorang yang bisa benar-benar powerful, punya kuasa, dia bisa melakukan mujizat, orang-orang banyak mengikuti dia. Karena itu, saudara, dengan segenap hati dikatakan ia mencari Yesus. Bahkan hanya untuk melihat Yesus saja dia rela untuk naik ke atas pohon, saudara. Karena badannya dikatakan dalam firman Tuhan ini memang dia bertubuh kecil dan pendek, sehingga dia kalah dengan orang-orang lain yang mungkin memiliki perawakan yang tinggi, saudara. Karena saat itu banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ini hal yang menarik lagi yang saya temukan, bahwa Zakeus begitu dengan effortnya, dia ini ingin mencari pribadi Yesus. Yang perlu direnungkan saat ini, saudara, apakah saat ini pun kita anak-anak Tuhan yang masuk dalam kategori ini, yang rasa ingin tahunya besar akan Tuhan, yang mengeluarkan effort sedemikian rupa untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Tuhan, untuk mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Dan saya katakan, saudara, di setiap penjelasan daripada saat menyembah, bahwa mencari Tuhan itu tidak hanya kita datang ke gereja setiap waktu. Tetapi, saudara, pada waktu kita mau membaca firman Tuhan, pada waktu kita mau merenungkan firman Tuhan, saya katakan Alkitab adalah surat cinta Tuhan bagi manusia. Nah, di saat itulah
kita benar-benar sedang mencari Tuhan. Kita benar-benar sedang mau memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu mungkin tidak berwujud fisik. Kita tidak bisa lihat kehadiran Dia. Tapi kita bisa rasakan spiritnya, rohnya ada di tengah-tengah kita. Dan Dia bersabda lewat firman-Nya melalui Alkitab, saudara. Dan tentu Yesus ini adalah memang benar-benar Tuhan, saudara. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Termasuk dalam hal ini, ia akhirnya tahu pikiran daripada Zakheus, saudara. Nah, di awal mungkin Zakheus hanya ingin melihat Yesus itu seperti apa. Tetapi menarik, di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, awalnya Zakheus hanya mau melihat Yesus, mau mencari tahu tentang Yesus. Tapi saudara, ini adalah bukti bahwa Tuhan, bahwa Yesus, Dia selalu memberikan yang lebih baik daripada yang kita harapkan, daripada yang kita pikirkan, daripada yang diinginkan oleh Zakheus saat itu. Dia hanya ingin melihat Yesus, tetapi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yesus ingin main ke rumahnya untuk makan bersama-sama dengan Zakheus. Wah, tentu saya bisa bayangkan bagaimana perasaan daripada Zakheus ini, saudara. Andai kata saudara saat ini kita punya idola, mungkin artis atau siapapun itu, atau aktor, saudara, aktor Hollywood saya sebut ya. Kita sering lihat di TV, acting mereka begitu mempesona, mungkin begitu ganteng, begitu cantik, saudara. Nah, kita hanya melihat saja, kita hanya ingin tahu kehidupan mereka. Tetapi saudara, bagaimana jika mereka itu, idola-idola kita itu di Hollywood itu, saudara, mampir ke rumah saudara untuk bertemu dengan saudara dan makan bersama dengan saudara? Wah, tentu ini satu hal yang luar biasa, membuat sukacita yang begitu besar. Terlebih lagi Yesus adalah pribadi yang nomor satu, saudara, di dunia ini. Tidak ada yang lain yang seperti Dia. Dia Tuhan, saudara. Dia ini penguasa kehidupan kita. Nah, tentunya Zakheus sangat bersuka cita karena ternyata Yesus mau masuk ke rumah Zakheus. Dan tentunya hal itu bisa terjadi karena Zakheus do something, saudara. Dia memiliki aksi untuk mencari Yesus lebih dahulu. Dia berbicara kepada Yesus akhirnya, dan dia mengizinkan Yesus untuk masuk ke rumahnya, ke dalam kehidupannya. Nah, ini juga bisa berbicara tentang kehidupan setiap kita, saudara. Sudahkah kita mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan setiap kita saat ini? Jangan sampai kita hanya Kristen secara KTP saja, saudara. Orang-orang memang tahu kita Kristen, tetapi pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan dan penguasa dalam kehidupan setiap kita. Kita butuh Dia setiap hari, dalam setiap doa-doa kita, bahkan dalam setiap apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang saudara harus putuskan dalam kehidupan saudara. Saudara harus libatkan Tuhan. Saudara harus undang Yesus masuk ke dalam rencana kehidupan saudara, dan biarkan rencananya Dia yang jadi, bukan rencana kita. Karena kita tahu, saudara, sebaik apapun rancangan manusia, pasti ujung-ujungnya bisa gagal, saudara. Tetapi kalau kita berserah penuh pada rencana Tuhan, pada rencana Yesus dalam kehidupan setiap kita, mungkin awalnya kita lihat kita harus mengalami kesulitan, kita harus mengalami proses yang mungkin begitu menyakitkan. Tapi ujungnya itu manis. Ujungnya Tuhan mau supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal, memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Yesus, saudara. Namun saudara, ternyata ada banyak orang yang melihat hal ini pada waktu Yesus ingin mampir ke rumah Zakheus, saudara. Maka orang-orang langsung dalam bahasa sekarangnya nyinyir, saudara. Langsung, wah, Zakheus kan itu orang berdosa. Kenapa Yesus mau masuk ke rumahnya? Kenapa Yesus mau berbicara kepada dia? Nah, saudara, ini mengingatkan juga kepada setiap kita. Kadangkala, saudara, kalau kita melihat
saudara seiman kita mungkin di dalam satu komunitas, dalam satu gereja, atau mungkin di dalam keluarga kita, ada yang mereka pernah melakukan kesalahan, atau mungkin taraf kehidupannya di bawah daripada kita. Mungkin kadangkala kita menjudge orang tersebut, atau kita menghakimi mereka, saudara. Padahal Yesus sendiri, dia tidak pernah masalah bergaul dengan siapapun, baik orang benar maupun orang yang saat ini, Zakius ini dikatakan orang yang berbuat dosa karena dia pemungut cukai, saudara. Dia jadi musuh bagi banyak orang, saudara. Tetapi Yesus mau bergaul karena Yesus tahu pada waktu ada satu orang berdosa yang ia membuka hatinya, membuka kehidupannya untuk Yesus masuk dalam kehidupannya, maka akan ada perubahan terjadi, akan ada pertobatan terjadi, dan ada keselamatan yang menjadi bagian yang dulunya jadi pendosa menjadi anak Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 berkata demikian, saudara. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Di awal saya katakan, saudara, Zakius ini gak main-main. Dia ini adalah seseorang yang sangat kaya sekali, saudara. Dia menimbun hartanya, uangnya hasil daripada memungut cukai ini, saudara. Jadi hartanya banyak sekali, uangnya banyak sekali. Namun di ayat ini kita mengetahui, waktu ia mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumahnya, waktu ia mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupannya, maka apa yang terjadi? Perubahan terjadi, pertobatan terjadi terhadap kehidupan Zakius, saudara. Tanpa harus Yesus mengkhotbahi dia, tanpa Yesus harus menumpang tangannya, berbahasa roh, saudara, mungkin berteriak mungkin, tetapi saudara, hanya cukup dengan Yesus memberikan kasihnya. Salah satu bukti daripada kasih yang Yesus lakukan adalah ia mau ngobrol sama Zakius yang disebut pendosa ini. Bahkan ia mau datang ke rumahnya, saudara. Tanpa dikhotbahin, Zakius mau berubah. Dan ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Karena telah terjadi pertobatan terhadap Zakius, terhadap rumah Zakius, saudara, seisi rumahnya. Dan pertobatan itu dilanjutkan dengan aksi. Ada sesuatu yang ia lakukan. Dikatakan dalam ayat ini, ia mengembalikan kepada barang siapa yang sudah ia pungut, saudara, uangnya. Dia kembalikan, bahkan dilebihkan, dikalikan. Wah, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Misalnya, saya pernah memalak saudara, misalnya ya. Ini saudara ngerti ya arti daripada memalak. Ini saya mengambil secara paksa gitu ya. Misalnya saya memalak saudara 100.000. Tetapi pada waktu saya bertemu dengan Yesus, saudara, sama seperti Zakius ini, maka saya berkata kepada saudara-saudara, barang siapa yang uangnya sudah saya ambil 100.000, saya akan kembalikan 100.000 dan saya tambahkan 400.000. 4 kali lipatnya. Wah, ini luar biasa, saudara. Bahkan orang yang mungkin dulunya jadi benci, jadi sebel dengan Zakius, tapi melihat perubahan Zakius pada waktu ia bertemu dengan Yesus, maka tentunya orang yang melihatnya juga hatinya akan diubahkan, hatinya akan tergugah. Tidak mungkin dia tidak akan memaafkan Zakius. Nah, saudara, pertobatan harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Setelah itu ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan kita melihat, saudara, dari kisah ini, kisah Zakius ini, Zakius dan seisi rumahnya diselamatkan. Yang tadinya ia disebut sebagai pendosa, yang tadinya ia dibenci oleh banyak orang, tapi saat mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupannya, dalam rumahnya, sesuatu yang besar terjadi. Ada pertobatan, ada perbuatan yang baik, yaitu kasih yang ia bisa lakukan, ia berikan kepada orang lain. Maka sampai Yesus menyebut, orang ini pun adalah anak Abraham. Yang dimaksudkan adalah Zakius. Dan ia beroleh keselamatan, saudara. Dan kunci daripada keselamatan ini, saudara, yang pertama,
kita harus memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar akan Tuhan. Kepoin Tuhan, saudara, setiap waktu lewat firman-Nya. Bahkan saat ini jika saudara telah mendengarkan firman Tuhan ini, jangan berhenti sampai di sini. Silakan saudara membaca kembali. Silakan saudara minta kepada Roh Kudus untuk bisa menerangi mata, hati, dan pikiran saudara pada waktu saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa Tuhan berikan. Sesuatu itu bisa masuk dalam kehidupan setiap kita, mengubahkan setiap kita. Adanya satu pertobatan, adanya satu perbuatan kasih yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain yang ada di sekitar kita pun bisa melihat ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mau kepoin Tuhan. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Hey, ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami, Engkau setia menanti kami, berada di sisi kami, menopang kami selalu ya Tuhan. Kami sadar ya Bapa, lewat perjumpaan pribadi dengan Engkau, hidup kami seluruhnya diubahkan. Dan kami mau Tuhan, agar hidup kami terus-menerus berubah, terutama karakter kami ini Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tidak lagi khawatir akan apapun juga, karena hanya Engkau yang sanggup dan yang memampukan kami dalam melewati berbagai masalah dan rintangan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk terus belajar mengenal Engkau, memahami isi hati-Mu, mengetahui pikiran-Mu dan kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Jangan biarkan iblis merebut damai sejahtera yang kami miliki ini Tuhan. Kami mau memelihara damai sejahtera yang ada di dalam hati kami. Kami ingin berusaha sekuat tenaga agar kami bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan rasa syukur kami kepada Engkau, Bapa kami yang baik. Dan kami mau mencintai Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saat ini kita angkat tangan bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Amin.